Hai semua, selamat datang di Mimifika Kitchen. Kali ini saya mau bikin bluder ya, yang gendut-gendut. Langsung aja kita bikin biangnya. Saya punya terigu, 1 sendok teh gula pasir dan air. Lalu saya juga ada kuning telur 3 butir. Saya tambahkan dengan susu sampai jadi 125 ml. Jadi kuning telurnya masuk, ditambah susu sampai akhirnya volumenya sampai 125 ml. Ini kita mixer aja sampai tercampur rata di kecepatan medium seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah di mixer, saya masukkan ragi instan. Dimasukkan ragi instan aja seperti ini. Lalu di mixer aja terus sampai tercampur. Nggak perlu sampai kalis, cukup sampai tercampur aja. Itu kita bisa lihat ya, masih nempel di mangkoknya, masih nempel di alasnya ya. Ini kita ambil aja semuanya dengan bantuan spatula, lalu masukkan ke wadah yang tertutup. Kita mau dinginkan dulu di kulkas selama 30 menit supaya raginya itu tidur ya. Jadi nggak asem nanti. Ini saya punya 7 butir kuning telur, saya campur dengan gula pasir. Ini kita kocok aja sampai mengembang, sampai jadi agak putih gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sampai agak putih gitu. Nah, setelah itu saya mau lepas aja dari mixernya dan kita ayak tepung terigu, lalu susu bubuk, dan juga ragi instan. Untuk resep lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di description box. Ini kita ayak seperti ini sambil pelan-pelan saya mau aduk pakai spatula aja ya. Nggak perlu pakai mixer karena ini ada terigunya, takutnya kalau misalnya kita terlalu mengaduk terlalu keras itu glutennya akan terbentuk dan adonannya bisa jadi keras ya. Nah, ini kita aduk aja pakai spatula asal tercampur rata aja. Kita saring ya atau kita ayak. Nah, diaduk seperti ini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mimifika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, kira-kira jadinya konsistensinya adonannya seperti ini. Nggak yang padat banget, nggak yang cair banget ya. Seperti ini ya, masih lembek gitu. Kita aduk aja sampai nggak ada tepung yang tersisa. Lalu saya mau memasukkan mentega atau boleh pakai margarin juga boleh. Kita aduk, kita mixer sampai adonan dan menteganya itu tercampur rata. Sesekali boleh kita scrap samping-sampingnya menggunakan spatula supaya adonannya rata. Lalu di mixer lagi seperti ini. Pakai kecepatan rendah aja teman-teman, asal tercampur aja. Lalu setelah itu saya mau keluarkan adonan inti yang sudah kita buat tadi di kulkas ya. Campurkan aja, lalu di mixer lagi sampai kalis ya, sampai kalis elastis. Jadi ini saya mixernya itu di kecepatan medium selama 30 menit ya. Jadi 30 menit di kecepatan medium sampai kalis elastis ya. Nah, kira-kira sudah mulai nggak nempel di bowlnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini udah mulai kalis, tandanya itu kalau misalnya saya angkat mixernya itu turunnya pelan-pelan kayak gini. Nah, turunnya pelan-pelan seperti ini ya teman-teman.
Nah, dan kalau misalnya kita tarik, itu nggak sobek. Jadi tarik tipis sampai transparan itu nggak sobek. Itu tandanya adonannya sudah kalis elastis. Saya mau lepas dulu supaya lebih jelas ya. Saya mau perlihatkan ke teman-teman teksturnya seperti apa. Nah, seperti ini ya kira-kira teman-teman. Kalau ditarik sampai tipis itu nggak sobek. Itu tandanya sudah kalis elastis. Diamkan adonannya selama 15 menit. Nah, jadinya seperti ini baru bisa kita bagi-bagi atau kita timbang ya. Saya mau timbang itu sekitar 65 gram aja besarnya ya. Kira-kira 65 gram. Oke, jangan lupa untuk timbangannya dikasih alas ya. Supaya nggak kotor gitu adonannya. Ini timbangannya sudah saya kasih alas akrilik ya. Jadi, nah itu ya. Jadi nggak kotor. Ini sudah 65 gram. Saatnya kita isi. Saya mau isi aja. Nah, adonan yang bagus itu kalau ditarik seperti itu nggak sobek ya. Saya isi sama meses aja yang agak banyakan 2 sendok teh ya. Lalu kita tutup bludernya. Dan kita cubit-cubit belakangnya ya supaya nggak bocor gitu isinya. Dan supaya bentuknya itu bulat sempurna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mulus ya. Dan saya wadain aja pakai wadah cupcake seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya loyang bluder bisa pakai wadah cupcake seperti ini, malah lebih praktis ya. Kita buat lagi kalau misalnya belum jelas ya. Ini saya timbang sekitar 60 sampai 65 gram. Nah, kalau misalnya agak berminyak itu bisa ditarik-tarik seperti ini ya. Supaya mentega atau margarinnya menyatu lagi gitu. Nah, ini saya isi aja pakai meses. Tapi kalau misalnya teman-teman mau isi dengan keju atau dengan smoked beef yang dicampur sama mayo itu boleh banget. Yang gurih ya, yang gurih bisa pakai smoked beef dan mayo atau keju itu boleh, atau diisi yang lainnya seperti strawberry atau selai blueberry itu juga boleh banget, sesuai selera aja. Nah, kita isi satu-satu sampai hampir habis, sampai habis seperti ini. Ini sudah agak berminyak ya, karena adonannya kan nunggu ya, jadi kita boleh tarik-tarik seperti ini supaya butternya atau margarinnya itu juga menyatu lagi dengan adonannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi adonannya itu glowing karena kita pakai banyak margarin. Saya pakai margarin sekitar 180 gram, jadi lumayan banyak. Nah, ini yang terakhir ini nggak saya timbang ya, jadi saya kira-kira aja besarnya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman malas nimbang, mau dimakan sendiri, itu nggak apa-apa, nggak usah ditimbang. Tapi kalau mau dijual ya bludernya, itu wajib sih ditimbang supaya sama gitu. Ininya apa namanya? Besarnya. Oke, ini saya mau rekatkan dulu ya teman-teman. Ini saya kasih mesesnya tuh agak banyakan, jadi harus dipastikan benar-benar tertutup dengan sempurna supaya nanti ketika di oven itu nggak bocor ya. Nah, seperti ini. Saya singkirin dulu. Nah, jadinya seperti ini. Saya mau kasih atasnya dengan meses supaya lebih cantik. Jadi kalau yang dijual-jual itu biasanya topping atasnya itu sesuai dengan fillingnya atau isian dalamnya. Kalau misalnya toppingnya keju, atasnya biasanya keju.
Atau kalau misalnya fillingnya itu smoked beef, atasnya dikasih smoked beef, jadi yang beli itu tahu ini isinya apa gitu. Oke, saya mau tutup, biarkan selama 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam saya mau oven aja. Jangan lupa ovennya itu dipanasin dulu di suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah panas baru bisa kita gunakan untuk memanggang ya. Ini cepet banget kok manggangnya. Jadi manggangnya itu saya memakai oven di api bawah selama 5 menit. Ya, setelah itu ovennya kita setel di api atas selama 12 menit ya. Gitu. Nah, ini setelah mateng. Ini saya setel di api atas selama 12 menit. Oke, jadinya gede-gede gini ya teman-teman ya. Tuh lihat, dudernya gendut-gendut, padahal tadi saya pakai cupnya itu yang cup yang ukuran medium, bukan cup yang gede gitu untuk cupcake-nya. Nah, bisa kita susun aja, ini jadinya sekitar 20 pieces bluder ya. Banyak banget jadinya. Dan masih panas. Ini ya jadinya teman-teman, gendut-gendut banget. Saya mau cicipin dulu. Kalau mau dikasih butter dan madu atasnya itu boleh banget ya, supaya lebih glowing, tapi ini saya nggak kasih. Ini saya mau tunjukin aja. Nah, seperti ini teman-teman ya, untuk penampakannya kayak jamur ya bentuknya. Dan ini belakangnya. Saya mau belah aja. Bluder ini teksturnya padat tapi dia lembut gitu karena kita menggunakan banyak kuning telur dan juga banyak mentega ya. Jadi teksturnya ini sangat padat tapi dia itu lembut gitu loh. Dan lembab gitu. Rasanya tuh enak banget karena kita pakai banyak kuning telur ya, dan lembut gitu loh. Seperti bluder-bluder yang dijual, tapi ini lebih padat dan lebih lembut. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa dicoba di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.